Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami banggakan kepada seluruh para pendengar setia kami di mana saja kita berada, baik yang ada sibuk di dapur maupun mungkin di tempat berjualan, sedang belanja, atau bisa jadi mungkin sedang menyetir mobilnya, bus popotnya, dan mungkin kita sedang melakukan berbagai aktivitas di sore hari menjelang malam ini. Kami ucapkan semua ucapan terima kasih atas kesetiaan kita untuk mendengarkan radio Raw FM ini. Mudah-mudahan semua fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita jadikanlah itu semua alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, penyiar kita, tentunya kita sudah kenal bersama Pak Padli yang selalu setia mendampingi. Ucapan terima kasih kita semua. Mudah-mudahan segala bentuk program yang ada di radio kita ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang tujuannya adalah untuk kita semua. Semoga kita terhibur, terinspirasi, dan mendapat meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan, dan juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan sehingga menambahlah amal ibadah kita dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tak pilih kasih dan tak pandang sayang. Karena kasih sayang kita bisa beradu pandang, tapi beradu pandangnya melalui media yang disampaikan oleh Pak Padli melalui TikTok, melalui Facebook, dan mungkin melalui YouTube. Tapi kalau secara langsung kita bisa mendengarkan suara kami. Mudah-mudahan suara kami adalah suara kebaikan yang mengajak kita kepada kebaikan dengan lemah lembut dan mencegah dari kemungkaran dengan secara tegas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk, hidayahnya, kasih sayangnya, sehingga kita mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Insya Allah kita semua masuk surga. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia dari berbagai kegelapan, kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan menuju kemajuan, menuju kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Beliau telah membawa umat manusia dari berbagai kegelapan menuju keislaman sehingga kita mengalami kejayaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah salah satu salawat Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Nabi yang ada dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang diajarkan beliau kepada Muhammad Ka'ab bin Uzurah radhiyallahu anhu. Saudara-saudaraku pendengar di mana saja kita berada, seluruh para insan yang beriman, mari kita selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji.
Dan mari kita hindarkan dari diri kita dari akhlak yang tercela. Mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan kebaikan demi kebaikan, karena kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan dunia dan akhirat. Dan mari kita hindarkan dari diri kita dari segala bentuk kesalahan dan dosa semaksimal mungkin, walaupun kita merupakan manusia yang tak terlepas dari lupa dan hilap. Karena kita lupa, kita melakukan kesalahan. Karena kita hilap, kita lalai, kita terpesona dan terpengaruh kenikmatan duniawi, kita berbuat dosa. Tapi jangan kita berputus asa, karena Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segeralah kita memperbaiki diri dengan melakukan taubatan nasuha. Kita beramal soleh dan beramal ibadah. Insya Allah dosa kita yang kita lakukan insya Allah akan dihapus segala kesalahan dan dosa kita akan diampuni Allah yang Maha Ghafur. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Zaman bertukar zaman, dan kita dalam melaksanakan kebaikan itu lebih dimudahkan di zaman digitalisasi saat ini. Tapi di samping itu, dalam melaksanakan keburukan dosa juga kita dimudahkan dengan teknologi yang ada di saat ini. Dulu dalam bermaksiat kita terbatas, waktu dan tempatnya terbatas. Sekarang kita bisa melakukan dosa dan kesalahan bermaksiat dengan banyak fasilitas. Dulu orang berjudi itu judinya tradisional. Sekarang judinya digital. Dulu orang berjudi itu secara manual, main kartu, main domino, main kasino dalam satu tempat. Sekarang itu berjudi itu secara digital. Dulu orang perusahaan-perusahaan bandar-bandar judi dalam marketing judinya itu menggunakan tim marketing konvensional. Sekarang tim marketingnya itu sudah profesional. Dulu berjudi orang secara offline, sekarang tidak hanya offline saja, tapi sudah online dengan menggunakan fasilitas alat digital, menggunakan internet. Zaman modern di saat ini, para bandar judi telah memanfaatkan kemampuan teknologi untuk memodifikasi model permainan judi agar kelihatan lebih menarik. Kalau dahulu judi hanya dimainkan secara konvensional, sekarang berkembang mengikuti perkembangan zaman dan telah beralih dalam game-gaman yang tersimpan dalam fitur telepon atau di handphone masing-masing, sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jadi judi online ini dengan segala bentuk dan jenisnya ini telah menjadi fenomena yang meresahkan seluruh lapisan masyarakat di era perkembangan teknologi saat ini. Waktu dan uang terbuang sia-sia dalam aktivitas yang dapat mengundang murka Allah. Dan berjudi itu pun tak kenal waktu.
hingga bisa melupakan kewajiban terhadap diri sendiri dan keluarga, bahkan kewajibannya kepada Ilahi. Tentu ini sangat mengkhawatirkan kita. Fenomena meresahkan ini sudah menimpa seluruh masyarakat di negeri kita yang tercinta ini. Bahkan kita Indonesia itu juara satu di bidang judi online, yang paling banyak pemakainya, juara satu di dunia. Tentu kejuaraan ini bukan kejuaraan yang membanggakan, tapi kejuaraan yang sangat memilukan. Jadi saudara-saudaraku, berdasarkan data dari Kominfo menyebutkan bahwa pada tahun 2023 jumlah peredaran uang untuk judi online itu sebesar 127 triliun rupiah. Bahkan PPATK melaporkan pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai 600 triliun. PPATK melaporkan setiap tahunnya terjadi kenaikan grafik judi online di Indonesia. Laporan Kominfo juga menyebutkan lebih dari 2,7 juta orang Indonesia bermain judi online. Dan ini didominasi oleh usia 17 tahun sampai 22 tahun. Karena itu sangat wajarlah Indonesia saat ini disebut sudah memasuki darurat judi online. Jika 2024 menargetkan target daripada pemerintahan kita untuk wujudkan generasi emas, mungkin generasi emas ini hanya sekedar angan-angan. Yang mungkin lahir adalah generasi yang cemas. Bukan emas, tapi cemas. Mencemaskan kita semua. Tentu orang yang berjudi online apalah yang diharapkan dari generasi kita kalau setiap saat, setiap waktu, setiap tempat melakukan judi online. Kesibukannya hanya ada pada smartphone-nya, di handphonenya terus menerus. Dia terus bermain jari jemari. Kalau orang bekerja dengan berkeringat, peras keringat banting tulang, tapi ini hanya memeras jari jemari. Akhirnya didapatkanlah uang tanpa atas dasar keringat yang ada. Tentu itu berkurang keberkahannya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Judi online ini dan judi offline itu semua kita ketahui adalah sesuatu perbuatan yang sangat dilarang di dalam agama. Hukumnya haram. Dari segi dosa bukan lagi dosa kecil, tapi dosa besar. Apakah ada manfaat judi? Ada, tapi lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Bisa kita baca dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir." Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun kabir. Pada khamar dan judi itu terdapat dosa besar. Ismun kabir, dosa besar. Wa manafi'u linnas, dan terdapat beberapa manfaat bagi manusia.
wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Adakah manfaat judi? Ada. Mengisi waktu luang. Apakah ada manfaat judi? Bisa ada. Mengembangkan mungkin logika akal. Atau mungkin bisa sebagai alat untuk mengatur siasat. Bisa mengatur strategi. Ada manfaatnya. Tapi dosanya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jadi apa rupanya beda dosa kecil dengan dosa besar? Kalau dosa kecil, insya Allah itu bisa kita hapus dosanya, diampuni Allah. Kita melakukan dosa kecil melalui amalan-amalan yang kita lakukan. Kita berwudu, dosa kecil kita terhapus. Kita sholat, dosa-dosa kecil kita terhapus. Kita berzikir, dosa-dosa kita dihapus. Dosa kecil. Kita baca Al-Quran, dosa-dosa kita dihapus. Dosa kecil. Kita puasa, goporo min jambi, yang punya Allah dosa kita. Dosanya dosa kecil. Memang kecil ini kita tidak boleh menganggap remeh. Yang kecil itu bisa jadi besar. Yang kecil bisa jadi membukit. Maka itu segala dosa-dosa kecil yang kita lakukan bisa dihapus melalui fadilah dan keutamaan amal ibadah. Tapi kalau dosa besar, termasuk judi ini, syirik, durhaka kepada orang tua, melakukan sihir, berbuat zina, berselingkuh, menuduh orang berzina, sumpah palsu, lari dari peperangan, itu dosa besar. Minuman khamir, minum yang memabukkan, narkoba dengan segala macamnya dan turunannya, itu dosa besar. Itu tidak bisa kita hapus dengan hanya melakukan amal-amal ibadah. Tapi hanya satu jalan menghapus dosa besar itu, yaitu taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Bertaubat tidak musiman, tapi itu berkesinambungan. Bertaubat dalam taubat dari dosa besar harus betul-betul bertaubat, betul-betul ditinggalkan. Menyadari perbuatan itu salah dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tapi kalau diulangi lagi, itu bukan taubatan nasuha, tapi taubat lasiak. Taubat, mungkin taubat waktu pedas kita makan cabai, kita terasa pedas, kita pun berjanji tak akan makan cabai, tapi akhirnya kita makan cabai juga. Itulah taubat lasiak. Itu tidak hanya tergantung waktu, tergantung tempatnya, kita berjanji tidak akan mengulangi, tapi ternyata diulangi lagi. Maka soal berjudi ini, baik secara offline maupun online, itu taubatnya adalah taubatan nasuha, karena dia termasuk dosa besar dan kita tidak bisa diampuni dosa kita kalau betul-betul tidak taubatan nasuha. Berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali apa yang dilakukan, berjanji tak mengulangi lagi, memang betul-betul tak diulangi lagi. Itulah yang diharapkan dari melakukan perbuatan yang dosa besar ini. Itulah judi maupun judi offline, apalagi judi online. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Komunikasi, memudahkan kita berkomunikasi. Memang syukur alhamdulillah, kita di akhir zaman ini berikan Allah kemudahan.
kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam berusaha, berikhtiar, kemudahan dalam berkomunikasi, menjalin silaturahmi, tidak hanya dengan bertatap muka, tapi kita bisa melalui digital. Dan bisa kita berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Tidak hanya suara, tapi bisa kita nampak oleh mata kita sendiri. Dimanapun berada, selama ada jaringan internet dan selama ada pulsanya, selama ada paketnya. Jadi tentu dalam hal berbuat maksiat, kita pada umumnya malu di tempat yang ramai. Itu biasanya kita bermaksiat di tempat yang sepi, dan kita malu diketahui orang. Maka dulu berjudi itu bersembunyi-sembunyi di tempat yang sunyi, karena memang itu disadari itu adalah perbuatan yang tercela, dan apabila kita lakukan itu adalah hal yang memalukan dan kita malu diketahui orang. Tapi sekarang bermaksiat berjudi ini secara online, bisa kita sendiri dan bisa beramai-ramai. Dan tentunya ketika kita berselancar di internet, kita sebagai orang yang beriman haruslah menggunakan waktu kita yang ada dengan kebaikan-kebaikan, jangan sampai kita melakukan hal yang dilarang oleh agama. Maka yang salah satu aktivitas yang harus kita hindari di internet itulah salah satunya judi online. Ini perintah Allah, panggilan Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu belum beriman, maka innamal khamru wal maisir, sesungguhnya min khamir dan judi itu, wal ansab, memberikan persembahan kepada berhala, wal aslam, mengundi nasib dengan anak panah, rijsum, itu adalah najis, itu perbuatan keji, itu perbuatan yang kotor. Bukan hanya dia perbuatan biasa, tapi dia adalah perbuatan keji, najis, dia kotor. Perbuatan itu adalah sangat menjijikan, min amalis syaitan, dan dia termasuk bagian daripada perbuatan setan. Jadi jikalau ada di antara kita berjudi, berarti dia mengikuti perbuatan setan, berarti dia sudah jadi setan, karena perilakunya setan. Memang dia manusia, tapi perilakunya setan, karena setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Orang yang berjudi itu adalah sudah menjadikan dirinya bukan lagi manusia, tapi sudah menjadi setan dari golongan manusia. Min amalis setan, perbuatan setan. Fazatanibuhu, maka jauhilah, la'allakum tuflihun, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Kalau ingin sukses, ingin beruntung, maka jauhilah khamar, jauhilah judi, jauhilah menyembahkan kepada persembahan kepada berhala, patung, dan jauhilah dia dari mengundi nasib dengan panah, karena itu akan membawa kita kemelaratan, kerugian, dan kesesatan. Innama yuridu syaitanu an yuqiya bainakumul adawah, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan, wal baghdha fil khamri wal maisir,
Selain permusuhan, dia juga hendak menimbulkan kebencian di antara kita manusia ini. Antar pemain yang satu dengan pemain lainnya itu bukan berkawan, tapi musuhan. Dan ditanamkan kebencian. Karena setiap yang berjudi itu ingin menang dan tak ingin kalah. Adakah perjudian yang tak pernah kalah? Itu tidak ada perjudian yang tidak pernah kalah. Pasti pernah kalah. Makanya hasil judi itu haram diberikan kepada keluarga kita. Ada satu cerita ketika sang penjudi melapor kepada mertuanya. Tulang, kenapa istriku sekarang tak mau menerima uang belanja dariku? Uang belanja dari hasil menang judi. Apakah tidak boleh itu, Tulang? Tulangnya menjawab, boleh. Asalkan engkau berjudi itu selalu menang. Apakah ada, Tulang, orang yang berjudi tak pernah kalah, selalu menang? Kalau kau berjudi kalah, kenapa kau berjudi? Kalau kau berjudi tidak selalu menang, kenapa berjudi? Kalau kau berjudi pernah kalah, kenapa berjudi? Jadi memberikan belanja dari uang judi itu diharamkan. Makanya wajarlah itu putriku tak menerima uang belanja darimu, karena uang belanja darimu itu adalah dari hasil yang haram. Kenapa sampaikan Tulang tadi boleh? Boleh kalau kau selalu menang. Kalau kau selalu menang, silakan. Engkau berjudi dan kasih uang belanjamu kepada keluargamu, itu dari hasil judi. Tapi secara kenyataan dimanapun dan kapanpun berjudi itu pasti pernah kalah. Judi itu menjanjikan kemenangan. Judi itu menjanjikan kekayaan. Dia menang ketagihan, dia kalah penasaran. Dari sikap penasarannya inilah dia terus bergebu-gebu semangatnya untuk mencapai kemenangan. Karena judi itu menjanjikan kemenangan, menjanjikan kekayaan. Tapi saudara-saudaraku, itu tidaklah benar. Karena kesuksesan, kekayaan, dan kebahagiaan hanya didapatkan oleh orang yang mampu menghindarkan, menjauhi darinya dari judi. Kalau orang bisa menjauhi judi, maka itu pasti dia akan bahagia, pasti akan sukses, dan pasti dia akan beruntung. Tapi kalau berjudi, itu hanyalah angan-anganmu yang akan mencapai kekayaan. Walaupun kau kadang menang, tapi lebih banyak kalah. Apalagi lah judi online yang sudah sudah dibuat memang itu menguntungkan bandar judinya. Secara teknologi itu sudah diprogram untuk memenangkan bandarnya. Walaupun kau pernah menang, itu hanya sesekali. Walaupun engkau kalah, engkau menang sesekali, yang tetap menang itu bandarnya. Kalau penjudi judi online itu menang, itu tidak akan mengkhawatirkan bandar judi. Tapi yang dikhawatirkan kalau kau berhenti berjudi. Selama engkau pernah menang, maka itu harapannya engkau akan terus berjudi. Karena engkau akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kemenangan selanjutnya. Tapi itu tidak akan kejadian. Hanya sesekalilah engkau akan menang. Dan itu akan membuatmu ketagihan, kecanduan. Dan kalau kau kalah,
Itulah yang membuatmu terus penasaran, dan akhirnya pun engkau menggadaikan, merutang ke sana kemari, dan engkau pun hilang akal, dan akhirnya menyesal. Jadi saudaraku, masalah judi ini adalah racun kehidupan. Judi ini adalah racun keimanan, karena ini adalah alat setan untuk menanamkan permusuhan di antara kita dan menanamkan kebencian di antara kita. Kalau sudah tertanamlah permusuhan dan kebencian di antara kita, kapan lagi kita akur? Kapan lagi kita bisa bina kebersamaan dan persatuan di antara kita? Kalaulah kita sudah dibisikkan dan kita pun mau diadu domba oleh setan yang terlaknat. Makanya khamar dan judi itu diharamkan kepada kita, karena itu pasti membawa kita kerugian dan kesesatan. Wa yasuddakum an zikrillah wa anis-shalah, dan bahkan judi dan khamar ini akan menghindarkan kita, menghalangi kita dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Judi ini adalah sangat membahayakan. Judi membuat kita malas, dibuai oleh harapan-harapan palsu. Judi ini membuat perdukunan ramai menyesatkan. Karena kalau ingin menang, maka gunakan dukun. Dukun sana, dukun sini, supaya dia bisa ikut serta memperjuangkan kita supaya menang. Maka ini, dukun ini, perdukunan ini pun makin ramai dan menyesatkan. Jadi judi ini bisa mengubah orang yang dulunya dia beriman, bisa jadi dia murtad. Yang beriman bisa murtad, apalagilah kita yang awam. Yang menang bisa lebih jahat, apalagilah kita yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagilah kita yang miskin. Yang senang bisa dibuatnya sengsara, apalagilah kita yang susah. Maka judi ini sangatlah membahayakan. Jadi dari dua ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 19 dan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90-91, dapat kita simpulkan kenapa judi diharamkan. Itu karena 10 alasan. Yang pertama, judi itu termasuk dosa besar, dan dosa besar itu hanya bisa kita hapus dengan taubatan nasuha. Judi itu adalah perbuatan keji, najis, dan perbuatan yang sangat kotor. Dan judi itu merupakan perbuatan setan. Dan berjudi itu membawa hidup kita akan sengsara. Maka kalau ingin bahagia, jauhilah dari perbuatan melakukan judi. Berjudi itu menimbulkan permusuhan di antara kita. Judi itu menimbulkan kebencian di antara kita. Berjudi itu memalingkan kita dari mengingat Allah, dan judi itu memalingkan kita untuk melaksanakan sholat. Maka judi itu fajtanibuhu, haruslah dijauhi supaya kita tidak termasuk orang yang rugi. Kalau ingin beruntung, jauhi judi. Kalau ingin rugi, silakan berjudi. Tapi Allah Subhanahu wa taala di ujung ayatnya, fahal antum muntahun, Allah mengajak kita semua, berhentilah kamu dari minuman khamar itu dan berjudi itu. Berhentilah kamu berkhamar, berhentilah kamu berjudi. Itu semua adalah atas dasar kasih sayang Allah kepada kita. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Di dalam tafsir Al-Kasyaf jilid 1 halaman 427, beliau menjelaskan, judi dalam Al-Quran dikenal dengan istilah al-maisir.
secara bahasa berasal dari kata yusrun, artinya mudah. Karena judi ini dianggap sebagai usaha meraih kekayaan tanpa perlu bekerja keras, tanpa perlu peras keringat banting tulang. Judi itu menjanjikan kekayaan. Judi itu menjanjikan kemenangan. Tapi yang kenyataan adalah membawa kerugian dan kesesatan. Oleh karena itu, saudaraku, alhamdulillah kita di zaman modern, zaman digitalisasi saat ini, diberikan kepada kita kemudahan dalam hal berkomunikasi, juga dalam hal bermuamalah. Sekarang ada kita belanja, tidak hanya belanja secara manual, tapi bisa melakukan benjol, belanja online. Tambah lagi sekarang meminjam, tidak lagi pinjaman manual ke koperasi, ke pegadaian, atau ke bank melalui program mereka yang ada. Sekarang bisa pinjaman online. Dan secara negatifnya ada judi online. Saudaraku, sudah banyak kami sampaikan tadi apa akibat-akibat daripada judi ini. Tetapi supaya kita lebih paham dan kita bisa menghindarkan diri kita dari judi ini, akibat judi itu adalah menyebabkan kita berjudi. Judi ada 4 huruf. J-U-D-I. Kalau kita berjudi, maka J, jual ini, jual itu. Kalau kita berjudi, U, utang sini, utang sana. Utang ada di mana-mana. Kemudian D, diomongi orang kita. I, istri dan anak terlantar. Judi, jual ini, jual itu. U, utang ini, utang ini, utang itu, utang ada di mana-mana. Dan D, diomongi orang. Dan akhirnya I, istri dan anak kita pun akan terlantar. Oleh karena itu, kami ajak kita semua untuk menghindarkan perjudian ini, karena dia akan membuat kita ketagihan, kecanduan, terlilit kita terhadap hutang yang ada. Hutang kita pun di mana-mana, dan akhirnya kita pun akan mengalami kesedihan, kecemasan, depresi, stres, dan akhirnya kita pun mengalami penyakit gegana, gelisah, galau, dan merana. Dan ditambah lagi, keluarga kita pun tidak akan harmonis, dan akhirnya karena komunikasi pun tidak bagus dan hutang pun ada di mana-mana, bisa jadi keluarga kita itu cemas, sedih, stres, dan dia pun hilang akal. Akhirnya engkau nanti akan dibakar. Maka hati-hati kejadian yang sudah terjadi. Dan ada lagi suaminya tega memutilasi, membunuh istrinya, dijual dagingnya. Setelah ditelusuri ternyata karena pengaruh daripada judi. Dan ada orang yang anaknya dia membunuh ayahnya. Setelah ditelusuri ternyata akibat daripada judi. Mudah-mudahan segala bentuk akibat ini bisa kita hindarkan dari kehidupan kita, yaitu dengan cara fajatanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah judi dan khamar itu. Judi itu bapaknya dosa, khamar itu ummul khobais, ibunya dosa. Judi abul khobais dan khamar itu ummul khobais.
Tahukah engkau apa ibu kotanya dosa? Itulah Khomar. Tahukah kau ayahnya dosa? Itulah judi. Jadi ayah dan ibu judinya ini marilah kita jauhi supaya kita semua mengalami kemenangan, kesuksesan dan kebahagiaan. Tidak hanya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita ke jalan yang benar, jalan yang lurus, dan kita selalu berusaha mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, berbagai kemudahan di zaman modern ini, zaman digitalisasi ini, dan berbagai ujian-ujian Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita dapat lebih teliti dan lebih mawas diri, dan kita selalu sabar menerima ujian-ujian Allah. Dan marilah kita ridho kepada ketentuan dan takdir yang sudah ditentukan Allah kepada kita. Dan bisa jadi apa yang kita anggap itu baik bagi kita tidak baik untuk kita. Apa yang kita anggap buruk padahal itu adalah baik kepada kita. Apa yang baik untuk orang lain belum tentulah baik untuk kita. Dan apa yang buruk bagi orang lain itu bisa jadi baik kepada kita. Tetaplah kita husnuzon, berprasangka baik, dan mari kita tundukkan dan kita patuh kepada aturan Allah, dan itulah yang akan membahagiakan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Fastabul khairat, marilah kita semua berlomba dalam kebaikan. Wallahu muwaffiq ila muthariq billahi taufiq wal hidayah. Daun ubi kayu dan selasih. Thank you artinya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.